Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PMR Madya Unit SMA Negeri 1 Warongasem akan mempraktekkan pertolongan pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa sebagai narator dan teman saya Silvi sebagai penolong. Di sini ada korban, bolehkah kami menolong? Boleh. Apakah ada saksi? Ada. Bagaimana kronologis kejadiannya? Pengendara sepeda motor terjungkal akibat lubang di jalan. Korban sudah dievakuasi ke rumah warga, namun belum mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Saya simpulkan korban mengalami kasus trauma. Kemudian, bolehkah dipanggilkan ambulans? Permisi Pak, minta tolong dipanggilkan ambulan. Terima kasih. Sebelum menangani korban, kami akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan APD yang terdiri dari masker serta sarung tangan latex. Kemudian, apakah keadaan penolong aman? Apakah keadaan korban aman? Apakah keadaan lingkungan sekitar aman? Aman. Sebelum menangani korban, kami akan memeriksa respon korban dengan teknik ASNT. Awas, apakah ada respon suara, apakah ada respon nyeri tekan, apakah ada respon. Kami akan membuka jalan napas korban. Sebelumnya, bandingkan leher korban dengan leher penolong. Apakah ada cedera? Kemudian membuka jalan napas korban dengan teknik TDAD, tekan dahi, angkat dagu, apakah ada sumbatan. Kemudian memeriksa napas korban dengan teknik LDR, lihat, dengar, dan rasakan selama 3-5 detik apakah ada napas. Kembalikan korban ke posisi semula dan miringkan kepala untuk menstabilkan napas. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan fisik, apakah ada cedera atau cairan berbahaya yang keluar? Ada. Bagian mana? Dicari sendiri. Kami akan melakukan pemeriksaan fisik dimulai dari kepala. Apakah ada cedera telinga kiri dan telinga kanan? Apakah ada cairan berbahaya yang keluar? Mata kiri dan mata kanan. Apakah ada cedera kedua mata? Apakah simetris? Hidung? Apakah ada cairan berbahaya yang keluar? Mulut? Apakah ada sumbatan? Wajah? Apakah ada cedera? Ada. Leher? Apakah ada cedera? Kedua bahu? Bagian mana? Pelipis kiri. Apakah ada perubahan bentuk? Tidak. Luka? Ya. Nyeri? Tidak ada. Bengkak? Tidak ada. Apakah ada darah yang mengalir? Tidak. Saya simpulkan korban mengalami luka lecet. Kemudian leher, apakah ada cedera? Kedua bahu, apakah ada cedera? Dada, apakah ada cedera? Perut yang terdiri dari 4 kuadran, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah, kuadran kanan bawah, dan kuadran kanan atas, apakah ada cedera? Pinggul, apakah ada cedera? Tungkai kiri atas, apakah ada cedera? Lutut, apakah ada cedera? Tungkai kiri bawah, apakah ada cedera? Pergelangan kaki, apakah ada cedera? Punggung kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, apakah ada cedera? Kemudian melakukan GSS. Gerakan sensasi sirkulasi, apakah normal? Tungkai kanan atas, apakah ada cedera? Lutut, apakah ada cedera? Tungkai kanan bawah, apakah ada cedera? Ada. Pergelangan kaki, apakah ada cedera? Punggung kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, apakah ada cedera? Kemudian melakukan GSS. Gerakan sensasi sirkulasi, apakah normal? Apakah ada perubahan bentuk? Ya. Luka? Ada. Nyeri? Ya. Bengkak? Tidak ada. Saya simpulkan korban mengalami patah tulang. Kemudian kami akan memaparkan luka dengan menggunting celana korban. Kemudian melakukan fiksasi. Selanjutnya melakukan GSS sebelum pembidaian. Gerakan sensasi sirkulasi apakah normal? Kemudian mengukur bidai pada kaki yang tidak terluka. Selanjutnya, pasang 3 buah mitela.
Selanjutnya pasang bidai sebelumnya beri bantalan pada bidai bagian dalam. Selanjutnya pasang bidai. Kemudian pasang bantalan pada masing-masing persendian kaki. Kemudian ikat mitela pada bagian distal. Selanjutnya pada bagian proksimal. Kemudian pada bagian atas. Selanjutnya melakukan GSS setelah pembidaian. Gerakan sensasi sirkulasi apakah normal, kemudian membuat ikatan untuk memudahkan evakuasi. Kemudian lengan kiri atas, apakah ada cedera, siku, apakah ada cedera, lengan kiri bawah, apakah ada cedera, pergelangan tangan, apakah ada cedera, punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, apakah ada cedera. Kemudian melakukan GSS, gerakan sensasi sirkulasi, apakah normal. Kemudian lengan kanan atas, apakah ada cedera, siku, apakah ada cedera, lengan kanan bawah, apakah ada cedera, pergelangan tangan, apakah ada cedera, punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, apakah ada cedera. Kemudian melakukan GSS, gerakan sensasi sirkulasi apakah normal. Kami akan menangani luka lecet pada pelipis kanan atas dengan membersihkan luka menggunakan air yang mengalir. Kemudian diberi iodin yang sudah ditetesi di kain kasa. Oke. Selanjutnya pemeriksaan fisik dilakukan saat evakuasi. Punggung. Pemeriksaan punggung dilakukan saat evakuasi. Kemudian kami akan melakukan pemeriksaan tanda vital dimulai dari suhu. Saya akan membuka dari setengah sarung tangannya saya dan memeriksanya. Suhu apakah normal, kelembapan apakah normal, napas selama 30
30 detik hasilnya kalikan 2 apakah normal? Nadi selama 15 detik hasilnya kalikan 4 apakah normal? Kemudian selimuti korban. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan secara berkala selama 5 menit meliputi suhu, kelembapan, napas, dan nadi. Kemudian selimuti korban kembali. Selanjutnya membuat pelaporan korban meliputi nama korban, Namanya siapa, Pak? Citra umur korban, Umurnya? 12. jenis kelamin, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Alamatnya? Batang. Kemudian membuat riwayat akronim kompak korban yang terdiri dari keluhan yang dialami oleh korban, obat-obatan yang dikonsumsi oleh korban, makanan dan minuman yang sebelumnya dikonsumsi oleh korban, Dan minuman? Bakso, es P. teh. Penyakit yang diderita oleh korban, A. Penyakitnya? Alergi Tidak yang ada. dialami oleh korban, Alerginya? Tidak ada. dan K. Kejadiannya? Kronologis Jadi kejadian, terjungkal akibat lubang. serta menanyakan napas berapa kali per menit, Napas berapa kali per menit? 30, nadi berapa kali per menit, 95, tekanan darah, Darah? dan suhu. 110/70, Suhunya? 36,2. Terima kasih, Pak. Kemudian membuat catatan korban yang meliputi korban mengalami patah tulang pada bagian tungkai kanan bawah dan penanganannya pembidaian. Kemudian korban mengalami luka lecet di bagian pelipis kanan atas. Penanganannya adalah pembalutan atau menggunakan plester. Selanjutnya kami akan memeriksa ikatan, apakah ada ikatan yang terlepas. Kemudian apakah ambulans sudah datang? Iya. Jika ambulans sudah datang, segera evakuasi korban ke rumah sakit terdekat dan menyerahkan pelaporan serta riwayat akronim kompak korban kepada tim medis. Praktek pertolongan pertama selesai. Lepas APD yang terdiri dari masker serta sarung tangan lateks. Kemudian mencuci tangan kembali. Sekian praktek dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.